Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketemu lagi, saya Noven Suprayogi. Saya dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga. Yang sehari-hari saya mengajar di program studi S1 Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Oke, kali ini saya akan membahas satu masalah ya, atau satu fenomena yang mungkin sangat lagi hot ya, sesuai dengan situasi yang ada saat ini dengan wabah virus corona. Nah, ini wabah tersendiri, tapi saya tidak akan membahas tentang virus corona, tapi saya akan membahas tentang e-learning. Nah, kenapa saya membahas e-learning? Karena setelah Indonesia itu dinyatakan sebagai salah satu darurat virus corona, maka hampir semua universitas di Indonesia itu meliburkan mahasiswanya. Bukan meliburkan sih, tapi tepatnya adalah merumahkan, belajar di rumah. Tidak hanya di perguruan tinggi, di sekolah-sekolah dasar, SMP, dan SMA itu juga dilakukan hal yang sama. Begitu juga di Universitas Airlangga, itu mahasiswa sudah dirumahkan untuk belajar di rumah, tetapi dengan menggunakan fasilitas daring. Jadi bahkan di Universitas Airlangga itu untuk pembelajaran setelah UTS, yaitu tatap muka 1 sampai akhir semester genap 2019-2020 ini, itu dilakukan perubahan metode pembelajaran dari konvensional ke pembelajaran daring atau pembelajaran online. Nah, permasalahannya begini, ternyata di antara banyak orang itu ada salah persepsi tentang apa itu e-learning. Apakah e-learning itu sebenarnya? Apakah hanya sekedar saya sebagai dosen ngirim meminta mahasiswa untuk mengirimkan email ke saya, tugas-tugasnya apakah sebagai e-learning? Atau mungkin saya melalui kuliah lewat Instagram, ya Instagram, kemudian mahasiswa nanti itu mengikuti memfollow Instagram saya, apakah itu juga dikatakan sebagai e-learning? Atau misalkan kita mengadakan kuliah online lewat WhatsApp group, apakah itu juga dikatakan sebagai e-learning? Atau biasanya itu ada kuliah online lewat Telegram. Nah, apakah juga itu dikatakan sebagai e-learning? Nah, ini yang perlu kita luruskan karena banyak orang yang salah tentang pemahaman apa itu e-learning. Jadi, pembelajaran daring atau e-learning itu adalah pembelajaran yang menggunakan platform atau aplikasi pembelajaran yang diintegrasikan di dalam learning management system di sebuah universitas. Jadi, setiap universitas itu pasti punya yang namanya LMS, Learning Management System. Kalau di Universitas Airlangga, kita punya namanya Aula, Airlangga University Learning Application. Nah, memang platform yang dipakai di Aula Universitas Airlangga itu menggunakan salah satu platform yang banyak dipakai di universitas lain, yaitu adalah platform Moodle. Nah, itu platformnya banyak. Platformnya adalah salah satunya adalah platform Moodle. Tapi ini diintegrasikan di dalam satu sistem yang namanya Learning Management System. Nah, bagaimana kalau misalkan ada dosen kemudian pakai Google Classroom, pakai Trello, atau pakai apa lagi ya? Banyak lagi aplikasi-aplikasi yang lain, Edmundo misalkan, itu apakah itu juga dikatakan sebagai e-learning? Nah, yang dikatakan sebagai pembelajaran daring, pembelajaran online itu, platform-platform tadi itu harus terintegrasikan dalam satu sistem yang namanya Learning Management System. Jadi kalau misalkan saya nih sebagai sebagai pengajar di Universitas Airlangga, maka ketika saya mengatakan saya akan melakukan pembelajaran daring, maka saya menggunakan aplikasi yang digunakan secara resmi oleh Universitas Airlangga, yaitu Aula. Kalau saya misalkan, bolehkah saya itu menerima email dari mahasiswa dan sebagainya? Ya, itu namanya pembelajaran liar. Apakah boleh saya menggunakan Google Classroom? Oh, padahal saya ada di Universitas Airlangga itu ada namanya Aula tadi. Nah, itu namanya bukan pembelajaran daring. Jadi, yang dimaksud dengan pembelajaran daring itu adalah kita pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi, yaitu menggunakan salah satu platform
aplikasi pembelajaran yang terintegrasikan di dalam learning management system. Ya, jadi contoh saja misalkan banyak di learning management system setiap universitas itu macam-macam. Kalau di UI itu ada namanya Mas UI. Nah, kalau di ITS itu namanya Share ITS. Ya, kalau di ITB itu ada namanya kuliah ITB. Nah, itulah yang dimaksud dengan learning management system. Platformnya macam-macam platformnya. Apakah bisa saja satu universitas platformnya itu tidak menggunakan model tapi menggunakan Google Classroom? Boleh, tapi Google Classroom-nya itu harus terintegrasikan dalam satu sistem yang namanya learning management system. Ya, misalkan begini aja deh. Misalkan mohon maaf, misalkan Anda sebagai tutor salah satu bimbel online, sebut saja Ruang Guru gitu ya. Kemudian Anda tidak memakai aplikasi yang dipakai Ruang Guru tapi menggunakan aplikasi lain, apakah itu bisa dikatakan sebagai pembelajaran daring? Nah, tidak bisa. Apakah boleh Anda itu menggunakan aplikasi lain? Ya tidak boleh. Anda harus menggunakan aplikasi yang dipakai oleh Ruang Guru tadi. Begitu juga dengan universitas yang lain. Semua dosen-dosennya itu harusnya itu menggunakan platform atau menggunakan aplikasi yang terintegrasikan di dalam learning management systemnya. Itu yang dikatakan pembelajaran resmi. Kenapa kok begitu, Pak? Kenapa tidak boleh saya pakai Google Classroom? Kenapa saya tidak boleh? Ini masalah bukan tidak boleh pakai Google Classroom, tidak boleh menggunakan Edmundo atau yang lainnya. Boleh itu gunakan semuanya asalkan itu menjadi suatu sistem yang ada di dalam universitas. Nah, itu yang dikatakan pembelajaran daring, ya. Nah, ini masih definisi itu, ya. Oke, itu yang sementara bisa kita bahas. Nanti akan saya jelaskan apa sebenarnya hakikat dari pembelajaran daring itu. Karena banyak orang yang mengatakan berbagai macam tentang pembelajaran daring itu sendiri. Oke, nantikan video saya yang berikutnya. Oke, see you.